Assalamualaikum, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, kami dari Kelompok 1 izin mempresentasikan mengenai pertumbuhan ekonomi dari tahun 2018 sampai tahun 2020 yang disusun oleh Dian Vanes, Yovani Helena, Darren Yehezkiel, Wilson Halim, Salman Mujaki, dan saya sendiri, Misha Karim. Oke, kita mulai dari topik yang pertama, yaitu pertumbuhan ekonomi tahun 2018. Nah, momentum pemulihan ekonomi di Indonesia itu berlanjut pada tahun 2018, di mana pertumbuhan ekonomi 2018 itu tercatat sebesar 5,17%. Dia meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yaitu 5,07%. Yang akan dijelaskan oleh Darren Yehezkiel untuk lebih lengkapnya. Nah, peningkatan pertumbuhan ekonomi ini nggak lepas juga nih teman-teman dari dampak positif bauran kebijakan yang sudah ditempuh oleh Bank Indonesia dan bekerja sama dengan pemerintah. Pemerintah sangat baik dalam merespon kebijakan dan ketidakpastian global. Nah, di sini terdapat faktor-faktor yang bisa menyebabkan pertumbuhan ekonomi di tahun 2018. Yang pertama itu adalah respon kebijakan pemerintah, yaitu respon kebijakan moneter, di mana ada 3 nih kebijakan moneter yang ditetapkan oleh pemerintah. Yang pertama ada preemptif. Nah, preemptif ini apa sih? Preemptif ini adalah kebijakan yang mampu memberhentikan proses yang sedang berjalan. Untuk apa? Untuk memberi ruang pada proses yang lain, sehingga kegiatan atau proses lain dari pemerintah dapat berjalan. Terus yang kedua ada front loading. Nah, front loading ini adalah penerbitan utang di awal yang cukup banyak. Nah, kenapa sih pemerintah menetapkan front loading? Karena kalau misalnya pemerintah menerbitkan utang yang di awal, maka pemerintah itu mencegah terjadinya inflasi di pertengahan tahun atau di akhir tahun, sehingga investor dapat menyetorkan uangnya pada awal tahun. Selanjutnya ada ahead the curve. Ahead the curve itu adalah kebijakan pemerintah yang dilaksanakan untuk mengantisipasi inflasi yang akan terjadi. Oke, terus kita ke faktor yang kedua, yaitu komitmen pemerintah dalam menjaga kesinambungan fiskal. Terus memberikan yang ketiga adalah arah kebijakan yang akomodatif dari fiskal pusat ke daerah. Nah, sisi lain arah kebijakan yang akomodatif dari kebijakan fiskal pusat daerah ini termasuk proyek infrastruktur, kebijakan pendalaman pasar keuangan, kebijakan makroprudensial, kebijakan sistem pembayaran, dan kebijakan struktural yang memberikan stimulus nih bagi kegiatan ekonomi. Nah, implementasi kebijakan tersebut pada gilirannya akan mendorong berlanjutnya sebuah kegiatan dan meningkatnya pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Darren, waktu dan tempat dipersilahkan. Ya, oke. Selanjutnya saya akan menjelaskan grafik pertumbuhan ekonomi di tahun 2018. Jadi, pertumbuhan ekonomi Indonesia yang meningkat pada 2018 itu banyak ditopang oleh permintaan domestik. Pertumbuhan konsumsi dan investasi meningkat didukung dengan pendapatan yang baik, keberlanjutan pembangunan proyek infrastruktur, serta daya beli yang terjaga sejalan dengan tekanan inflasi yang rendah. Kemudian juga beberapa kegiatan lain juga mempengaruhi pengeluaran penyelenggaraan pemilihan kepala daerah atau pilkada, kemudian kegiatan berskala internasional seperti di Asian Games dan pertemuan tahunan International Monetary Fund, World Bank atau IMF, dan aktivitas persiapan pemilu. Sementara itu, peran ekspor neto menurun dipengaruhi kinerja ekspor yang melambat seiring pertumbuhan ekonomi dunia yang melambat di tengah impor yang tumbuh tinggi sejalan dengan kenaikan permintaan domestik. Kemudian, secara spasial, pertumbuhan ekonomi menguat hampir di seluruh wilayah. Perekonomian Jawa dan Sumatera tumbuh membaik, bahkan Maluku Papua tumbuh lebih tinggi. Permintaan domestik yang kuat menjadi mesin utama pertumbuhan Jawa dan Sumatera. Pertumbuhan ekonomi Jawa yang kuat juga ditopang oleh membaiknya ekspor seiring dengan meningkatnya kinerja LU, industri pengolahan. Kemudian perekonomian Maluku Papua yang tumbuh tinggi dipengaruhi peningkatan kinerja ekspor tambang yang signifikan. Berbeda dengan kinerja ekspor di Maluku dan Papua, perkembangan ekspor tambang di Kalimantan dan Bali, Nusa Tenggara menurun sehingga berdampak pada laju pertumbuhan ekonomi yang melambat di kedua wilayah ini. Sementara itu,
perlambatan pertumbuhan ekonomi di Sulawesi lebih dipengaruhi oleh melambatnya investasi. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, materi selanjutnya yaitu mengenai pertumbuhan ekonomi di Indonesia pada tahun 2019, yang dimana pertumbuhannya itu mencapai di angka 5,02%. Boleh di next slide? Nah, di sini terdapat 4 poin yang berhubungan dengan pertumbuhan ekonomi di Indonesia pada tahun 2019. Poin yang pertama, perekonomian Indonesia di tahun 2019 itu mampu tumbuh sebesar 5,02%, relatif lebih baik. Nah, di sini dikatakan relatif lebih baik karena angka 5,02% tadi lebih tinggi jika dibandingkan dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi Asia Tenggara yang lebih rendah angkanya, yakni hanya berada pada angka 4,4% saja. Lalu di poin yang kedua, pertumbuhan ekonomi di tahun 2019 juga tercermin dari tingkat inflasi yang sebesar 2,72% atau berada di bawah target APBN tahun 2019 yaitu sebesar 3,5%. Nah, menurut Menteri Keuangan, hal tersebut itu tidak terlepas dari penguatan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta Bank Indonesia melalui Tim Pengendalian Inflasi Nasional, yang dimana mereka itu berfokus pada konsep 4K. Nah, 4K ini meliputi keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan juga komunikasi yang efektif. Lalu berikutnya di poin yang ketiga, Indonesia yang menghadapi situasi eksternal mengakibatkan perekonomian di tahun 2019 itu tetap dapat tumbuh di atas 5%. Nah, hal ini terjadi karena terjaganya permintaan domestik, konsumsi pemerintah, serta investasi. Lalu adanya kinerja perekonomian yang terjaga, serta adanya pelaksanaan program pembangunan yang juga dapat dikatakan telah berhasil menurunkan tingkat pengangguran, mengurangi ketimpangan, dan juga mempertahankan kesejahteraan masyarakat di Indonesia. Lalu untuk poin yang terakhir, di tengah ketidakpastian ekonomi global dan di banyak negara, APBN di tahun 2019 itu didorong ekspansif dan juga counter-cyclical, yang dimana tujuannya itu yang pertama untuk menjalankan peran strategis dalam menjaga stabilitas ekonomi makro, lalu tujuan yang kedua yaitu mempertahankan momentum pertumbuhan perekonomian domestik dan mendorong laju kegiatan dunia usaha, serta yang terakhir yakni tetap memberikan perlindungan kepada masyarakat. Baik, untuk materi di slide berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Yovani. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, jadi selanjutnya itu kita bakal bahas mengenai pertumbuhan ekonomi 2019. Nah, teman-teman bisa lihat di grafik ini, kita bisa lihat kalau pertumbuhan ekonomi 2019 itu lebih rendah dibanding dengan pertumbuhan ekonomi di tahun 2018. Nah, di mana 2019 itu 5,2%, namun di 2018 itu sebesar 5,17%. Nah, apa aja sih penyebabnya? Nah, jadi dalam akun YouTube BPS atau Badan Pusat Statistik, Suharyanto dari pihak BPS itu menyampaikan ada sejumlah faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Misalnya dari sisi global, perang dagang AS-Cina masih jauh dari selesai dan ada ketegangan politik di Timur Tengah. Hal ini itu menyebabkan perlambatan pertumbuhan ekonomi global. Kemudian, kegiatan industri di banyak negara juga mengalami perlambatan dan harga komoditas yang masih fluktuatif. Contohnya itu harga Indonesia Crude Price yang menunjukkan kenaikan 6,04% pada kuartal 4 2019 dibanding kuartal sebelumnya. Tapi jika dibandingkan dengan kuartal 4 2018, maka ada penurunan sebesar 2,61%. Pertumbuhan ekonomi beberapa mitra dagang utama Indonesia juga turun melambat. Misalnya itu Cina. Ekonomi Cina itu tumbuh melambat dari 6,5% pada kuartal 4 2018 menjadi 6% pada kuartal 4 2019. Tapi di dalam negeri, Suharyanto itu menyampaikan ada peningkatan belanja pemerintah pada kuartal 4 2019 dibandingkan kuartal sebelumnya, didasari naiknya realisasi transfer ke daerah dan dana desa.
Adapun konsumsi rumah tangga turun tipis menjadi 5,04% sepanjang 2019 dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 5,05%. Tapi jika dibandingkan antara kuartal 4 2019 dengan kuartal 4 2018, maka penurunannya itu terlihat lebih besar. Pada kuartal 4 2019, realisasinya adalah 4,97%, sedangkan pada kuartal 4 2018 tercatat realisasi sebesar 5,08%. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan presentasi ini. Selanjutnya kita akan masuk ke pertumbuhan ekonomi pada tahun 2020. Nah, di sini saya akan menjelaskan secara keseluruhan pertumbuhan ekonomi tahun 2020 tersebut. Nah, pertumbuhan ekonomi 2020 mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 2,07% dibandingkan tahun 2019. Nah, PDB atas harga berlaku juga mencapai 15.000 triliun dan PDB per kapita mencapai 56,9 juta triliun. Ini yang terjadi pada tahun 2020. Nah, dari segi produksi pada tahun 2020 itu kontraksi pertumbuhan terdalam terjadi pada lapangan usaha transportasi dan pergudangan sebesar 15,4%. Sementara itu dari sisi pengeluaran hampir semua komponen terkontraksi. Kemudian komponen ekspor barang dan jasa menjadi komponen dengan kontraksi terdalam sebesar 7,70%. Sementara itu, impor barang dan jasa merupakan faktor pengurang terkontraksi sebesar 14,71%. Kalau kita lihat dari sisi pengeluaran, komponen ekspor barang dan jasa mengalami kontraksi pertumbuhan terdalam sebesar 7,21%. Sementara impor barang dan jasa yang merupakan faktor pengurang terkontraksi sebesar 13,52%. Jika dari sisi produksi, kontraksi pertumbuhan terdalam terjadi pada lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar 20,15%. Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh komponen pengeluaran konsumsi pemerintah atau PKP yang tumbuh sebesar 27,15%. Nah, struktur ekonomi Indonesia secara spasial pada tahun 2020 didominasi oleh kelompok provinsi di Pulau Jawa sebesar 58,75% dengan kinerja ekonomi yang mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 2,51%. Nah, selanjutnya kita akan bedah lagi per triwulan untuk pertumbuhan ekonomi 2020. Next. Nah, untuk triwulan 1, perekonomian Indonesia berdasarkan besaran produk domestik bruto atas dasar harga berlaku triwulan 1 2020 mencapai 3.922 triliun dan atas dasar harga konstan 2010 mencapai 2.703 triliun. Nah, ekonomi Indonesia triwulan 1 2020 ini terhadap triwulan 1 2019 tumbuh sebesar 2,97% dan melambat dibandingkan capaian triwulan 1 2019 yang sebesar 5,7%. Nah, dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi dicapai lapangan usaha jasa keuangan dan asuransi sebesar 10,67%. Sedangkan dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh komponen pengeluaran konsumsi pemerintah sebesar 3,74%. Ekonomi Indonesia triwulan 1 2020 terhadap triwulan sebelumnya mengalami kontraksi sebesar 2,41%. Dari sisi produksi, penurunan disebabkan oleh kontraksi yang terjadi pada beberapa lapangan usaha. Kemudian dari sisi pengeluaran, penurunan disebabkan oleh kontraksi pada seluruh komponen pengeluaran. Nah, untuk struktur ekonomi Indonesia secara spasial pada triwulan 1 2020 didominasi oleh kelompok provinsi di Pulau Jawa dan Pulau Sumatera. Kelompok provinsi di Pulau Jawa memberikan kontribusi terbesar terhadap PDB Indonesia yakni sebesar 59,14%. Diikuti oleh Pulau Sumatera sebesar 21,40% dan Pulau Kalimantan sebesar 8,12%, Pulau Sulawesi 6,19%, Bali dan Nusa Tenggara sebesar 2,95%, sementara kontribusi terendah ditorehkan oleh kelompok provinsi di Pulau Maluku dan Papua.
Masuk ke triwulan 2, perekonomian Indonesia berdasarkan produk domestik bruto atas dasar harga berlaku triwulan 2 2020 mencapai 3.687 triliun dan atas dasar harga konstan 2010 mencapai 2.589 triliun. Nah, ekonomi Indonesia triwulan 2 2020 ini terhadap triwulan 2 2019 mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 5,32%. Dari sisi produksi, lapangan usaha lapangan usaha transportasi dan pergudangan mengalami kontraksi pertumbuhan tertinggi sebesar 30,83%. Sedangkan dari sisi pengeluaran, komponen ekspor barang dan jasa serta impor barang dan jasa mengalami kontraksi pertumbuhan masing-masing sebesar 11,66%. Ekonomi Indonesia triwulan 2 2020 ini terhadap triwulan sebelumnya mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 4,19%. Dari sisi produksi, lapangan usaha transportasi dan pergudangan mengalami kontraksi pertumbuhan tertinggi sebesar 29,22%. Sementara untuk sisi pengeluaran pada triwulan 2, komponen ekspor barang dan jasa serta impor barang dan jasa mengalami kontraksi pertumbuhan masing-masing sebesar 12,81%. Nah, ekonomi Indonesia semester 1 2020 ketika digabungkan dengan triwulan 1 sebelumnya tadi, terhadap semester 1 2019 mengalami kontraksi sebesar 1,26%. Dari sisi produksi, kontraksi pertumbuhan terbesar terjadi pada lapangan usaha transportasi dan pergudangan sebesar 15,7%, sementara dari sisi pengeluaran semua komponen terkontraksi. Dengan kontraksi tertinggi terjadi pada komponen pengeluaran konsumsi lembaga non-profit yang melayani rumah tangga sebesar 6,44%. Nah, struktur ekonomi Indonesia secara spasial pada triwulan 2 2020 didominasi oleh kelompok provinsi di Pulau Jawa sebesar 58,55% dengan kinerja ekonomi yang mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 6,69%. Sementara itu, kelompok Pulau Maluku dan Papua mencapai pertumbuhan tertinggi sebesar 2,36%, walaupun kontribusinya terkecil atau kurang dari 3% dibandingkan kelompok sebelumnya. Maluku dan Pulau Jawa tetap memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Selanjutnya, presentasi akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, jadi saya akan melanjutkan triwulan 3 dan triwulan 4 di tahun 2020 ini. Nah, kita bisa lihat di triwulan 3 ini bahwa perekonomian Indonesia berdasarkan PDB-nya atas dasar harga berlaku triwulan 3 tahun 2020 itu mencapai 3.894,7 triliun dan atas dasar harga konstan 2010 mencapai 2.720,6 triliun. Nah, di sini ekonomi Indonesia di triwulan 3 tahun 2020 terhadap triwulan sebelumnya meningkat sebesar 5,05%. Sedangkan dari sisi produksinya, pertumbuhan tertinggi pada lapangan usaha transportasi dan pergudangan sebesar 24,28%. Nah, dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh komponen pengeluaran konsumsi pemerintah atau PKP yang tumbuh sebesar 16,93%. Nah, kontraksi pertumbuhan juga terjadi dalam lapangan usaha transportasi dan pergudangan sebesar 15,61%. Nah, sementara dari sisi pengeluaran, hampir semua komponen terkontraksi, termasuk komponen ekspor barang dan jasa yang menjadi komponen dengan kontraksi terdalam sebesar 7,52%. Nah, struktur ekonomi Indonesia yang secara spasial pada triwulan 3 tahun 2020 ini didominasi oleh provinsi di Pulau Jawa sebesar 58,88% dengan kinerja ekonomi yang mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 4%. Nah, pertumbuhan ekonomi triwulan ketiga ini tahun 2020 pada seluruh kelompok pulau di Indonesia mengalami kontraksi pertumbuhan. Nah, seperti kelompok provinsi di Pulau Bali dan Nusa Tenggara mengalami kontraksi pertumbuhan terdalam sebesar 6,8%. Nah, pulau-pulau lainnya seperti Pulau Kalimantan, Pulau Sumatera, Pulau Maluku, dan Papua, serta Pulau Sulawesi. Namun di sini Pulau Sulawesi kontraksi pertumbuhannya paling kecil sebesar 0,82%. Tapi semua kelompok pulau memiliki kontraksi pertumbuhan
ekonomi di Indonesia. Oke, kemudian yang di triwulan 4 ini perekonomian Indonesia 2020 yang diukur berdasarkan PDB atas dasar harga berlaku mencapai 15.434,2 triliun dan PDB per kapitanya mencapai 56,9 juta atau dalam US dollar itu 3.911,7. Nah, kalau tadi sempat disinggung sama Salman, kalau ekonomi Indonesia tahun 2020 ini mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 2,07% dibandingkan tahun 2019. Nah, dari sisi produksi, kontraksi pertumbuhan terdalam terjadi pada lapangan usaha transportasi dan pergudangan sebesar 15,04%, sedangkan dari sisi pengeluaran, itu komponen ekspor barang dan jasa menjadi komponen dengan kontraksi terdalam sebesar 7,7%. Nah, itu dari sisi ekspor, sedangkan dari sisi impor barang dan jasa merupakan faktor pengurang terkontraksi sebesar 14,71%. Jadi, ekonomi Indonesia di triwulan 4 tahun 2020 ini terhadap tahun-tahun sebelumnya itu mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 2,19%. Dari sisi produksi ada juga yang terjadi dalam lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan itu terjadi kontraksi sebesar 20,15%. Lalu yang dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh komponen pengeluaran konsumsi pemerintah yang tumbuh sebesar 27,15%. Nah, yang terakhir masih sama bahwa struktur ekonomi Indonesia secara spasial tahun 2020 ini didominasi oleh kelompok provinsi di Pulau Jawa sebesar 58,75% dan dengan kinerja ekonomi yang mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 2,51%. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Terima kasih semuanya.